Welcome to Be Alive. Thank you teman-teman yang udah nonton podcast ini. Pertama-tama teman-teman mungkin yang belum subscribe atau belum follow, boleh follow kami di Alive Church. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial, temen gue, Bro Griffin. Apa kabar bro? Baik nih, perdana nih. Perdana banget nih. Mantap. Kita bikin podcast pertama kali. Sorry sedikit kalau gue agak gugup karena gue juga pertama kali di in frame banget nih. Aman. Biasanya gue di belakang layar, gue nggak pernah di depan layar. Wah, nggak apa-apa bro, santai. Karena gue kan basic gue media kan, jadi ngurus gini, ngurus kamera apa semua biasa gue di belakang, nggak pernah di depan. Terus kenapa sekarang mau di depan? Nah, karena gini, gue pernah denger satu statement dari lo. Dari gue nih? Iya, lo pernah ngomong kan, kalau lo mau menjadi dampak buat orang, lo harus aja mulai dulu. Nah, gue inget banget lo pernah ngomong kayak gitu. Iya. Jadi pas lo ngomong kayak gitu, gue pikir kenapa gue nggak mau mulai ya? Padahal bisa jadi impact buat orang lain juga kan. Nah, puji Tuhan, thank you banget bro, udah bisa hadir di sini. Gue grateful banget lo bisa ngobrol-ngobrol. Jadi basically, gue mau tanya-tanya sedikit tentang hidup bro sebenarnya nih. Nah, kalau kita tahu kan sekarang nih bro ya, kita tahu lo anak dari Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, gimana sih bro dengan tahu bahwa lu itu anak seorang pendeta, kira-kira struggle apa yang pernah lu sering alami sebagai mengetahui lu tuh anak pendeta? Jadi bro, jadi anak apapun itu menurut gue pasti ada enaknya dan nggak enaknya. Ada plusnya, ada minusnya. Betul, gitu loh. Betul. Mau jadi anak guru, teman-teman gue bro yang anak guru bro itu suka dicengin bro. Itu bokap lu tuh yang ngajar, pasti lu nilainya bagus kan. Nah, sebagai anak pendeta juga sama bro, pasti ada plusnya, ada minusnya. Dan itu bukan cuman gue rasain juga, pasti semua anak-anak pendeta yang menyaksikan ini pasti juga sepemahaman lah, semuanya juga pasti sama. Yang pertama, mereka ngerasa kayak mereka tuh hidup di quote and quote di akuarium bro. Kenapa? Karena kayaknya semua orang tuh liatin mereka gitu loh. Kayaknya satu gereja ngeliatin, padahal sebenarnya nggak juga sih. Tapi mungkin karena anak gembala nih, anak gembala, jadi tuntutannya satu mungkin gereja sayang sama lu gitu ya. Sayang bro, itu dia sayang. Tapi kan sebagai anak pendeta ya, yang gue lihat tuh mungkin karena waktu itu gue juga masih kecil, masih ya menyesuaikan. Jadi yang gue lihat tuh kayak ekspektasi orang tuh tinggi bro. Betul. Apalagi jemaat ya kan. Kalau kita dapat nilai jelek gitu kan, masa anak pendeta nilainya jelek? Wah, kan kita diajarin buat taat, buat rajin. Kok anak pendeta nilai jelek? Tapi kalau nilainya bagus, ya wajar lah di anak pendeta. Kita nggak dikredit gitu loh bro. Nah mungkin itu yang pertama. Dan mungkin yang kedua juga ekspektasinya juga, kita kayak seakan-akan tuh tahu semuanya tentang Alkitab gitu loh bro. Padahal kan ya kita umur 14 tahun kan nggak mungkin kita dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai semua gitu loh bro. Bukan Yesus itu umur 12 tahun udah tahu semua. Iya bro, makanya. Nah jadi mungkin hal-hal seperti itu sih bro yang menjadi tantangan buat anak-anak pendeta gitu bro. Tapi di balik itu sebenarnya privilege-nya apa sih menjadi anak pendeta itu sebenarnya? Oke, kalau tadi kita ngomongin apa yang bisa dibilang tidak nyaman lah ya kan. Sekarang apanya yang nyaman? Nah yang pertama mungkin orang-orang lihat gua khususnya untuk jemaat gitu, ngelihatnya tuh kayak oh ini anak baik gitu loh. Walaupun sebenarnya dulu nggak juga sih, dulu nggak juga bro. Asli. Tapi jemaat tuh ngelihatnya wah ini anak baik-baik ya. Jadi mereka merasa lebih nyaman sama gua. Ada tante, om yang ngerasa oh kamu berteman aja sama dia, ini anak pendeta gitu, gak apa-apa kok. Dan mungkin kadang juga di sekolah bro, teman-teman suka pakai gue bro, karena mereka tahu om dan tantenya pasti, orang tuanya pasti santai kan, kalau aku mau nginep ya di rumahnya Pak Pendeta, di rumahnya anak pendeta nih aku mau nginep. Padahal mereka sebenarnya ke tempat lain bro. Tapi gue cuma digunakan sebagai alasan aja bro. Nah tapi privilege-nya banyak sih. Dan yang paling penting menurut gue warisan iman bro. Mungkin seperti di dalam Alkitab kan ada Lois wariskan imannya kepada Yunike, akhirnya kepada Timotius. Jadi dari sejak kecil gitu udah diberikan nilai-nilai kekristenan gitu. Udah tumbuh di lingkungan gereja, udah terbiasa dengan berdoa setiap malam bersama dengan keluarga. Yang namanya anak muda pasti ada saja lah lari dari panggilannya. Pasti. Itu pasti ada bro. Ada saatnya dia quote and quote lari dari rumah. Tetapi kalau anak yang dididik dengan baik, dengan orang tuanya, dengan firman Tuhan, sejauh-jauh dia lari dari rumah, pasti dia akan kembali ke rumah. Ke rumah lagi. Itu sih.
Nah, berarti anggapan bokap ini sebagai mentor terbaik lu berarti ya anggapannya ya di selama hidup lu ini. Yes. Nah, kalau buat lo tahu kan setelah lu selesai SMA nih, lu tiba-tiba mengambil keputusan untuk masuk teologi, betul ya? Yes. Nah, itu gimana perjalanannya, Bro? Kok lu bisa sampai mau ambil teologi, Bro? Apakah ada hasutan dari orang tua atau memang lu sendiri memang udah kepengen ambil teologi? Jadi bro, seumur hidup gue nggak pernah dengar anak pendeta yang langsung mau jadi pendeta, bro. Nah, pasti kan harusnya lu berbisnis kah, atau kalau kepengen hal-hal lain yang lebih Itu keren, dia. anggapannya gitu loh. Gue tuh nggak pernah dengar ada satu anak pendeta yang ngomong, iya gue emang dari kecil mau jadi pendeta. Itu tuh nggak ada bro menurut gue, karena setiap anak pendeta itu pasti ada versi Yunusnya masing-masing bro. Dia lari dari panggilannya masing-masing, pasti ada. Dan itu pernah terjadi dalam kehidupan gue. Gue jujur pas di SMA gue tuh bingung. Gue mau jadi apa. Nah teman-teman gue udah jelas gitu. Oh saya mau ambil bisnis, saya mau ambil hukum, saya mau ini, saya mau itu, saya mau sekolah di luar negeri. Nah gue nih masih bingung bro. Gue tuh masih mencari identitas gue, karena gue udah mulai merasa bahwa gue punya panggilan dalam hidup gue. Tetapi gue tuh malu bro. Gue mikir gini, aduh kalau gue jadi pendeta, kayak gue tuh pengen jadi berkat tuh untuk semua orang, gak mau cuma untuk orang Kristen. Terus kayak gini loh bro, anak-anak muda mereka ngelihat pendeta ini quote and quote tuh kayak hidupnya tuh kayak culun gitu, ngerti gak sih bro? Iya, kayak, sometimes di circle kita itu, ngelihat lu anak pendeta, lu gak level sama kayak lu tuh gak keren gitu lu loh. gak keren Nah gitu. itu yang masa muda gue tuh gue fight gitu. Kenapa? Karena gue mau jadi keren tapi gak mungkin bisa keren kalau jadi pendeta. Nah itu kayak udah struggle-nya di situ ya. otak gue tuh udah masuk kayak gitu bro pas gue masih muda. Nah jadi gue bingung kan. Terus akhirnya gue punya banyak mimpi bro. Pas gue masih kecil gue sempet mau jadi atlet pingpong bro. Iya random banget kan. Random banget. Atlet pingpong gue tuh ada saatnya mau sekolah ke Cina bro. Atlet pingpong. Waduh random banget lah. Terus gue sempet ada mau apa namanya mau masuk tentara bro. Tentara? Random banget kan. Oh wow. Iya sempet mau masuk tentara. Pokoknya kayak I mean di Indonesia tentaranya? Iya. Oh, oke. Makanya kayak seru banget kan perjuangan hidup gue. Terus kayak Tapi you did it atau you nggak lanjutin? akhirnya gue sempet ambil gap year karena itu gue oke. bingung mau ngapain. Jadi itu bener-bener gue ambil setahun apa 2 tahun gitu. Gue ambil bener-bener untuk gue ini mau kemana. Karena gue lihat banyak anak muda tuh mereka tuh asal pilih bro. Ini kayaknya oke nih, ini kayaknya bisa banyak nih uangnya. Tapi Indian mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka udah semester 5, semester 6 mereka keluar bro. Nah gue gak mau kayak gitu. Banyak jurusan kayak gitu. Banyak banget. Jadi akhirnya gue udahlah setahun 2 tahun agak telat sedikit nggak apa-apa deh. Yang penting gue bener-bener gue mau ini buat jangka panjang gitu loh. Akhirnya sambil gue berdoa, sambil gue temenin bokap gue pelayanan juga. Dan gue juga melihat tuh misalnya bokap gue ketemu temennya yang pengacara, yang pengusaha, yang kerja di dunia kesehatan, di dunia apa. Gue sambil lihat nih kira-kira yang mana yang gue bisa nyaman 10, 20, 30, 40 tahun ke depan gitu loh. Nah, dan akhirnya ada momen dimana gue rasa kayak udahlah mau sampai kapan lagi sih gue lari gitu loh. Betul. Kayak lama-lama tuh capek juga karena kayak gue udah tahu ada panggilan, tetapi gue kayak mau lari udahlah. Kayaknya ini waktunya gue sekolah Alkitab. Itu pertama kali bro. Tapi sebelum lo masuk sekolah Alkitab ini pasti lo nyoba banyak hal juga kan? Iya. Kayak yang tadi lo bilang itu ya. Oke. Tapi dari perjalanannya ini pas sampai ke titik lu mau ambil sekolah Alkitab, keraguan apa yang terbesar dalam diri lu yang membuat lu tuh kok ragu-ragu nih jadi Yunus ini, kenapa? Ada banyak bro, karena kembali lagi kayak gue ini mau diterima gitu loh. Dan gue merasa kalau gue menjadi pendeta itu kayak quote and quote ada kayak nggak diterimanya dengan kalangan tertentu gitu loh. Dan gue pengen menjadi anak muda yang pengen keren, ngerti gak sih? Betul. Anak muda yang pengen keren, tetapi gue rasa kalau gue mau jadi pendeta tuh kayak hilang kerennya gitu loh. Tapi kan itu gue yang dulu. Kalau gue yang sekarang ya menurut gue semua orang tuh bisa keren. Mungkin pada saat itu cuma di pikiran gue doang gitu loh. Terus kalau setelah lu selesai kependetaan ini, berarti lu akan fokus terus ke sini, apa lu nanti ke depannya memang akan bikin usaha atau seperti apa lu memang I will go with this journey, nggak kemana-mana lagi? Gue pokoknya ini di podcast ini kan podcast perdana. Namanya apa bro podcast ini? Be Alive. Be Alive ya. Jadi di Be Alive podcast ini gue mau bilang bahwa
seumur hidup gue mau melayani Tuhan Yesus. Wih, mantep banget. Iya, makanya di subscribe dulu dong, tolong lah untuk anak-anak muda loh. Jangan cuma nonton doang gitu loh. Nonton habisin kuota doang. Tapi kalau kita subscribe, bunyikan lonceng bell, kita share ya kan, kita jadi berkat bukan cuma untuk diri kita, untuk orang lain juga ya kan. Betul banget. Thank you. Gue nggak bisa, gue orangnya kan pertama kali begini ya, terus dengan ketemu lo kayak begini, wah gue belajar banyak gitu. Ada cara untuk ngobrol dan apapun. Nah ini berarti cara lu ngobrol begini apa semua berarti lu semua dapetnya dari pas lu college atau lu memang build up sendiri kayak begini, bisa jadi influencer, bisa ngomong ke audiens, itu build upnya dari mana bro? Gue tuh sebenarnya dulu malu banget bro, malu banget disuruh ngomong. Jadi kayak dulu kalau setiap Natal atau setiap KKR di mana, bokap gue selalu panggil kayak ini ada anak-anak saya dipanggil ke depan. Gue kan bertiga ya. Iya. Gue yang paling terakhir. Kakak gue dia jago bicara, ngomong, terus dia nyanyinya bagus bro. Yang kedua juga nyanyinya suaranya bagus, ngomong. Gue diem doang bro. Suara hancur ya kan, suara jelek. Ya kan, aduh apa nih yang gue mau ngomong. Terus biasanya kan anak ketiga selalu gitu, gue ngalamin juga tuh. Soalnya kan yang pertama ngomong yang pertama, yang kedua ngomong yang kedua. Nah yang ketiga udah habis dong kata-kata ya kan. Karena lihat 1, 2 tuh udah jago, kita tuh minder sendiri juga. Makanya bro, kata-kata udah diambil semua ya kan. Jadi akhirnya gue udahlah diem aja. Jadi akhirnya gue waktu itu sempat diketawain bro sama kayak jemaat atau lagi KKR semua yang datang gitu suka ketawa karena gue masih kecil nggak ngomong apa malu gitu kan. Jadi yang paling gemes gitu kan. Itu dia. Tapi by time akhirnya mungkin karena gue punya bokap yang seru ya kan. Kalau khotbah kayaknya seru banget. Jadi akhirnya puji Tuhan juga ngalir ke gue. Jadi ketika gue bersosialisasi atau ngomong bikin konten, jadi puji Tuhan gue udah terbiasa lah ngeliat itu. Ya kan. Gitu sih bro. Oke, terus pertama kali lu bikin konten ini berarti with your dad kan? Pertama kali mulai bikin konten kayak gini nih. Nah, apa respon bokap lu? Pas lu, kayaknya gue mau bikin konten nih seperti ini. Respon bokap gimana pas denger kayak gitu? Nah, untungnya karena kita lagi konteks anak pendeta juga, gue mau bilang bahwa menurut gue anak pendeta itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa bro. Karena puji Tuhan ya, gue tuh nggak pernah dipaksa bro. Gue nggak pernah dipaksa kayak harus datang ya ke sekolah minggu, harus pokoknya harus pelayanan ya, harus pokoknya ambil sekolah Alkitab. Dan mungkin dalam ini harus ya bikin konten. Nah itu gue nggak pernah dipaksa bro. Justru karena gue nggak dipaksa, akhirnya natural bro. Gue jadi pengen tahu sendiri. Bukan karena keterpaksaan ini. Banyak anak pendeta akhirnya mereka jatuh, mereka nggak mau menerima panggilan itu. Kenapa? Karena mereka tuh dipaksa bro. Gue tuh nggak pernah dipaksa. Jadi akhirnya dengan kemauan sendiri gue masuk sekolah Alkitab. Dengan kemauan sendiri gue bikin konten. Kenapa bisa gue bikin konten? Karena gue tuh circle-nya tuh kayak pada bikin konten semua bro. Jadi bokap gue kan suka bikin konten. Padahal dia tuh lebih jago dari gue bro bikin konten. Padahal dia kan lebih tua dari gue kan. Gue sebagai anak muda gue ngerasa kok kayaknya nih gue yang masih muda kok dia yang lebih semangat gitu bikin konten kan. Akhirnya gue malu juga kayak wah ini kayaknya kalau bokap gue kayak gini gue juga bisa nih ya kan. Pasti bisa. Dan puji Tuhannya teman-teman gue bro, circle gue orang-orang yang suka bikin konten juga. Jadi gue bisa belajar juga sama mereka, walaupun mereka juga ada juga yang di luar pelayanan. Gue ambil aja skill mereka membuat konten dan gue bikin yang rohani gitu. Dan puji Tuhan bokap gue juga ya senang dan mendukung lah. Nah bro, gue kepengen tanya juga nih, selama mengikuti panggilan lu ini pasti kan ada struggle dalam hidup lu. Kira-kira struggle apa yang lu alamin sendiri ya, terutama bikin konten atau misalnya perjalanan lu hidup lu sekarang ini bro? Merasa that aku tuh nggak worthy. Itu yang pertama, dan merasa bahwa aku tuh nggak bisa, aku nggak mampu. Tetapi makin aku berjalannya waktu ya aku merasa bahwa ya memang sebagai manusia kita tuh nggak mampu. Kenapa? Karena yang hebat itu Tuhan Yesus. Benar. Karena Tuhan Yesus yang mampukan kita. Ya kan, makanya Paulus bilang dari semua rasul aku rasul yang paling hina. Dan jalan bersama Tuhan Yesus mungkin ada saatnya kita ngerasa bahwa kita nggak cukup, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Kan Musa sempat bilang kayak, aduh Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, ya kan. Tetapi yang mampukan tuh Tuhan Yesus. Kalau ada panggilan itu dalam hidup kamu, dalam hati kamu, udah jalan aja. Benar. Tuhan Yesus yang akan provide sendiri. Itu sih bro. Iya. Jadi untuk saat-saat ini sekarang pun kalau kita bilang ya bro, apalagi anak muda zaman sekarang nih, terutama gue nih ya, gue lagi ngomong diri gue. Memang untuk maju, apalagi melangkah seperti ini nih tuh, emang struggle kita tuh besar banget, apalagi untuk mulai, awal permulanya. Nah kalau lu sendiri,
pertama kali lu mulai ini karena dukungan dari orang tua atau memang lu sendiri memutuskan oh ya gue mau mulai nih bikin konten? Dari gue sendiri bro, Dari lu karena sendiri. sesuatu yang dipaksakan tuh menurut gue nggak akan bisa jadi. Dan memang mungkin awal kita bikin konten tuh jelek bro. Pertama kali aku bikin konten tuh jelek banget bro, jelek, nggak tahu caranya ngedit, terus kayak aduh kemana-mana. Dan mungkin khotbah pertama kali gue juga mungkin ya namanya khotbah pasti memberkati, cuman mungkin penyampaiannya kadang terbata-bata, kadang mungkin ngomongnya kurang keras, kadang malu. Pasti. Itu hal yang wajar ketika kita mulai, tetapi along the way pasti kita akan ketemu. Pasti akan ketemu. Pasti. Man. Jadi kita ngomong sekarang mungkin live podcast ini menjadi podcast youth terbaik di Indonesia kali ya. Iya, mungkin Ya, kira sih. Pastilah. Pasti. Ya kan asal konsisten. Asal konsisten, Ya kan benar. hostnya aja udah ganteng banget menurut gua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bentar lagi. Nah, jadi gua agak sedikit lari dari konteks kita. Aman. Nah, jadi gue penasaran nih. Is it benar kan baru-baru ini gue dengar lu nih lagi ngikut bodybuilding gini-gini semua ini sebenarnya menyangkut dalam hubungan lu sendiri ke apa yang lu jalanin atau apa ini cuman sekedar hobi aja, Bro? Awalnya itu hobi bro, Awalnya tetapi hobi. gue rasa bahwa datang ke gym, pola makan sehat dan lain sebagainya itu juga selaras dengan firman Tuhan gitu kan. Tubuh kita adalah bait Allah kan. Benar. Dan awalnya memang gue ikut-ikutan bro. Oh. Gue tuh FOMO doang awal-awalnya. Oleh FOMO. Gue tuh FOMO, gue pengen ikutin teman-teman gue yang ke gym. Tapi lama-lama makanya ini pentingnya anak-anak muda untuk punya circle yang positif gitu. Kalau circlemu udah mulai toxic, membuat kamu tuh kayak makin hari tuh makin jauh sama Tuhan, tinggalin. Sekarang juga kalau nonton podcast ini tinggalin toxic circle kamu itu. Nah, ketika gue di kumpulan orang-orang yang suka gym ini, gue jadi akhirnya nge-gym terus bro. Dan akhirnya gue ngerasa sesuatu yang baik bukan cuman secara fisik tapi juga secara mental. Gue jadi lebih happy, gue lebih suka cita, gue jadi lebih pede. Dulu bro gue kemana-mana gue harus tutup perut gue. Dulu gue hampir 100 kilo bro. Oh ya? Iya, gue dulu hampir 100 kilo. Tapi karena gue nge-gym akhirnya gue pola makan sehat dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan akhirnya gue bisa lose weight. Gue merasa jauh lebih seneng, jauh lebih happy, jauh lebih percaya diri. Dan jauh lebih ganteng bro, pasti bro. Pasti. Tolonglah ya kan. Mantap. Iya. Nah, bro, sekarang kita balik ke topik lagi. Dalam perjalanan hidup lu, gue percaya lu pasti ngalami ada yang namanya kegagalan. Nah, kegagalan terbesar dalam hidup lu ini pertama yang lu alami itu apa, bro? Banyak bro, banyak banget. Ya? Banyak banget, dan menurut gua anak muda tuh harus biasa dengan yang namanya gagal. Anak muda kalau nggak biasa dengan gagal, hidupnya nggak akan kemana-mana bro. Betul. Justru yang membuat anak-anak muda hebat, yang membuat orang hebat itu ketika dia gagal tapi dia masih bisa coba lagi bro. Sering banget ngerasa gagal, ngerasa nggak mampu. Gue pernah bro, jadi diundang khotbah kan. Ya kita kan udah happy nih, diundang khotbah udah semangat bro. Kita udah pakai pomade yang terbaik, kita pakai jas yang terbaik, kita pakai baju celana yang terbaik ya kan. Betul. Kita udah semangat banget nih. Tiba-tiba pas kita datang, yang datang berapa orang bro? 2 orang bro. Kayak kita berdua gini bro. Wah itu kan, waduh itu ngerasa gagal gak? Ngerasa gagal banget bro. Waduh ngerasa gagal kayak aduh, aku udah persiapan udah matang banget, tetapi kok kayak nggak sesuai dengan ekspektasi aku ya kan. Itu aku ngerasa gagal. Tetapi akhirnya Tuhan ingatkan kembali bahwa bukan merasa seberapa banyak jiwa, karena satupun jiwa tuh sangat berharga gitu loh. Yang penting kita lakuin aja terbaik, mau ratusan orang kayak mau 1-2 orang kayak spiritnya tuh tetap mesti sama. Gitu sih. Benar ya, anggapan kayak podcast ini pun walaupun masih belum mulai sama sekali, even though 1 orang yang nonton ya, tapi itu impact buat dia tuh powerful banget buat kita sebenarnya. Tapi kita imani minimal berapa ya? Minimal 10.000 tuh udah minimal banget. Amin. Iya, makanya tolong di like lah yang belum ya kan. Betul. Nah, bro, balik lagi ke masa lu sekarang. Gue lihat sekarang lu udah mulai bikin konten, lu udah mulai rutin untuk pelayanan hidup lu yang luar biasa banget ini. Bahkan di umur gue yang bahkan lebih tua dari lu, yang gak jauh-jauh banget sih. Tapi kita seumuran, gue lihat hidup lu ini sangat impactful buat youth gitu. Amin. Ya. Apalagi sekarang ini, gue lagi dengar-dengar lu sekarang juga lagi ada visi untuk bikin gereja di kota-kota terpencil gitu, bener bro ya? Bener bro, karena gue lihat gini bro, gue tuh melihat bahwa makin lama gereja itu kok kenapa kayak makin lebih gampang untuk sikut-sikutan bro. Mereka merasa kayak ya menurut gue ini gereja terbaik,
gue nggak mau bangun gereja untuk orang lain, gue cuman mau bangun gereja gue sendiri. Ngerti gak sih bro? Kayak gue ngerasa kayak lama-lama kok kita bukannya mestinya bergandengan tangan, tapi malah sikut-sikutan gitu loh. Dan gue ngeliat kayak gini jujur sebagai anak muda gue sedih gitu. Bagaimana masa depan gereja? Nah gue buat ini yang pertama untuk membantu tentunya pekerjaan Tuhan di daerah. Dan gue juga ingin membangun stigma bahwa gereja kita boleh berbeda, denominasi kita boleh berbeda, tetapi kita satu dalam Tuhan Yesus gitu. Karena jangan sampai perbedaan gereja, perbedaan dogma, perbedaan ajaran ini malah buat kita sikut-sikutan. Nggak ada yang diuntungin, yang diuntungin justru orang yang bukan percaya gitu loh bro. Jadi gue pengen break di stigma. Jadi akhirnya gue awalnya iseng bro, gue bikin kan dalam rangka Natal, anak-anak muda, ayolah random aja kita bikin bedah rumah ibadah gitu ya kan, kita bangun gereja. Awalnya gue udah bingung bro, awalnya kita lihat ini costnya segini buat bangun, ya ini mah siapa yang mau ngasih ya kan, lu bingung juga. Tetapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu ada aja gitu jemaat Tuhan yang mau menabur, yang senang. Dan akhirnya puji Tuhan kita udah bangun satu di Jakarta, satu di NTT, dan ini lagi satu di Mamuju Sulawesi Barat gitu. Puji Tuhan. Jadi buat yang belum tahu mungkin kita cari gereja yang kondisinya masih agak kurang layak, yang agak terpencil di desa, dan hamba Tuhan yang ada di desa juga, dan kita bantu untuk membangun rumah ibadah yang lebih bagus, yang lebih layak lagi. Itu sih bro. Awesome. Kapan-kapan mau ikut lah bro. Boleh, kita sekarang boleh. bikin a live youth podcast kalau bisa di Mamuju. Mantap itu. Gue tuh dulu juga pernah ikut misi juga bro. Jadi beberapa kali gue ikut misi, terutama ke daerah-daerah terpencil juga. Gue pernah ke satu desa, ke pulau bro. Pulaunya itu namanya Pulau Bengbeng. Itu di mana lu nggak? Bengbeng itu kayak snack. Iya namanya beng snack. tapi namanya Bengbeng. Kita panggilnya Bengbeng. Itu lu aja travel dari Jakarta, gue travel tuh ke Surabaya, makan waktu hampir 2,5 hari itu di perjalanan. With train, pakai mobil, terus kita naik kapal juga sampai di daerah terpencil. Itu pun nggak ada sinyal, kagak ada apa-apa di situ. Tapi puji Tuhan, gue lihat di situ di mana gue tuh bersyukur banget loh bisa hidup di Jakarta, bisa hidup di circle kayak gini lah. Gue lihat orang di sana yang listrik itu cuma 6 jam bro. Listrik cuma 6 jam, yang dia cuma dapat itu dari jam siang, jam 2 siang sampai jam paginya, habis itu dia nggak punya listrik sama sekali. Gue lihat wah luar biasa. Ya kan bro, gue juga tiap kali gue ke daerah juga rasain yang sama. Makin kita ke daerah tuh makin kita bersyukur loh. Benar. Padahal sering kali kita tinggal di Jakarta kita tuh aduh kenapa sih hidup gue kayak gini, kenapa sih kita macet setiap hari. Padahal kita macetnya masih naik mobil, masih naik motor, masih bisa naik kendaraan umum ya kan. Di sana mereka jalan. Bro, di sana gue pernah bro di Mamuju. Waktu itu mereka bikin kayak satu desa, mereka bikin KKR Natal ya kan, lumayan yang datang. Terus tiba-tiba ada anak muda sama beberapa orang itu datang ke gua. Terus dia bilang kayak gini, aduh makasih firmannya ya, kita datang ke sini 7 jam jalan kaki. 7 jam. Terus sebentar apa? 7 jam? Bener, 7 jam naik apa nih? Naik motor, naik bis, naik kendaraan, naik mobil, jalan kaki bro. Wow. 7 jam jalan kaki, bayangin bro. Dan lo spesial banget pasti di situ ya. Sempetnya dia datang untuk firman Tuhan loh. Luar biasa itu. Benar. Memang kalau Tuhan udah memakai mereka pasti kejar Tuhan ya. Itu benar-benar luar biasa. Benar-benar bayar harga itu, mereka benar-benar bayar harga untuk ketemu Tuhan tuh. Luar biasa bro. Luar biasa. Kakinya mungkin betisnya udah berotot sekarang bro, 7 jam. Pulangnya lagi 7 jam lagi dong 7 mereka. 7 jam lagi bro. Wow. Total 14 jam itu bro. 14 jam cuman buat bolak-balik. Kita kadang mau sejam 2 jam jalan ke gereja aja males bro. Kita aduh macet nih 2 jam. Nah itu pun kita naik mobil ya kan. Iya bener. Wah keren banget. Nah bro, gue kepengen tahu sebenarnya apa visi lu buat anak muda zaman sekarang, apalagi dengan proses hidup lu yang udah berjalan seperti ini. What is your vision for next generation yang sekarang ini? Gue cuma mau anak-anak muda tuh makin mengenal Tuhan Yesus bro. Itu aja bro, karena gimana pun caranya kita mau ngomong sampai berbusa pun, yang penting itu anak muda tuh bisa mengalami Tuhan Yesus secara langsung. Ketika kita udah rasain gitu baiknya Tuhan dalam hidup kita udah rasain, wah Tuhan sembuhkan saya, wah Tuhan pulihkan saya dari mental health. Mungkin anak-anak muda banyak struggle-nya apa sih? Yang pertama yang aku lihat bro, banyak tuh struggle tuh di keluarga.
number one anak-anak muda datang minta doa, datang curhat itu pasti soal keluarga bro. Dan banyak anak-anak muda dan juga anak-anak pendeta bro, walaupun mereka anak pendeta, mereka datang ke rumah tuh tetap rasanya tuh kayak kosong. Dan mereka bingung, ini bener gak sih keluarga? Dan puji Tuhannya I grew up di dalam keluarga yang mengajarkan cinta dan kasih yang sesungguhnya bro. Tetapi ada banyak anak muda di luar sana yang mereka tuh datang ke rumah hampa rasanya. Walaupun ketemu orang tua tetapi kayak tetap jiwanya kosong. Dan yang bisa mengisi kekosongan itu tuh cuma Tuhan Yesus. Only Jesus can fill gitu kekosongan itu. Dan visi gue tuh gue pengen banget lihat anak-anak muda di luar sana tuh bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa merasakan Tuhan Yesus secara langsung. Bukan karena diomongin orang, bukan cuman karena khotbah, tapi karena dia bener-bener pribadi gitu loh. Ngerasain kebaikan Tuhan. Sesuatu yang kosong dalam hidupnya, dia gak merasa dicintai, merasa gak layak, merasa tidak berharga. Tuhan Yesus datang untuk fill that, karena dia mati di atas kayu salib, bangkit demi menyelamatkan kita semua. Amin. Apalagi yang menyaksikan podcast ini, ya kan? Mantap. Awesome. Nah bro, gue pengen tahu juga personal encounter lu pertama kali with Jesus itu gimana bro? Apakah dari saat lu kecil itu lu udah tahu tentang kekristenan, terus udah personal encounter lu seperti apa sih bro? Kalau gue bro, nah pas gue awal masuk sekolah Alkitab bro, personal encounter itu keren-keren. Ada yang bilang, wah saya tiba-tiba mimpi Tuhan Yesus lagi ngomong sama saya. Kan itu visible kan, terus tiba-tiba audible. Terus Tuhan Yesus kayak mau pegang muka saya, terus dia bilang, anakku ini waktunya engkau melayani, waktunya engkau masuk sekolah Alkitab. Keren banget bro, serius. Ada bro, temen gue di sekolah Alkitab dia cerita gini, saya 10 tahun saya di penjara. Dan pas saya di penjara saya berdoa sama Tuhan Yesus. Semua narkoba saya udah pernah cobain, saya udah bla 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 bla. Tapi pas saya kenal Tuhan Yesus, saya benar-benar nangis. Saya stop semua. Saya udah mau kasih hidup saya untuk Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan dia lanjutkan akhirnya sekolah Alkitab. Keren-keren bro. Gue jujur, gue gak punya cerita keren bro. Personal encounter gue sama Tuhan tuh kayak cerita biasa aja. Ini dari kecil gue diajarin firman Tuhan. Dan ada saatnya mungkin gue merasa jauh sama Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan panggil kembali. Dan personal encounter gue ya, gue bicara sama Tuhan Yesus setiap pagi, setiap hari. Dan makin hari tuh gue merasa tuh makin dekat sama Tuhan. Itu sih personal encounter gue bro. Jadi selalu kayak growing by time gitu. Nice. Berarti memang bokap itu juga udah didik you orang, apalagi brother and sister you dari kecil tuh memang sudah harus ada certain time lu harus baca Alkitab atau seperti apa itu? Apa dikasih kebebasan itu lagi bro untuk diri lu sendiri? Dia nggak pernah maksa bro. Untungnya gue tuh nggak pernah dipaksa. Banyak anak pendeta dipaksa kan. Baca Alkitab. Nah gue nggak pernah dipaksa bro. Tetapi justru karena gue nggak dipaksa, gue jadi merasa sendiri. Aduh, gue kayaknya kurang nih di sini. Gue kayak ada saatnya dimana gue nggak baca Alkitab setiap hari, walaupun gue anak pendeta. Dan gue bisa ngomong dengan bangga. Kenapa? Karena sekarang gue baca Alkitab setiap hari. Karena gue tidak dipaksa dan itu datang dari hati gue. Gue merasa kayak aduh kurang nih. Dan akhirnya gara-gara gue sendiri sih, bukan karena dipaksa. Nice. Iya benar juga. Gue juga pernah pas almarhum bokap gue juga bilang sama gue bahwa bokap gue nggak kasih warisan bro. Waktu pas bokap gue meninggal, bokap gue bilang katanya warisan terbesar yang bisa gue kasih adalah Bible. Wow. Dimana lu mau ketemu hidup lu mau ketemu lu punya kesuksesan apapun itu lu baca aja tuh Alkitab. Wow. Gue nggak bisa kasih lu apa-apa. Dia bilang sama gue cuman gue kasih lu nih Alkitab. Jadi lu baca aja nih Alkitab, pasti lu tahu semua jawabannya di sini. Karena dari situ pun juga gue, wah gila ya ternyata dengan kita bangun hubungan sama Tuhan tuh ya, kita tuh tahu bahwa oh jalan kita tuh mau kemana. Apalagi kayak gue juga ngalamin struggle hidup gue yang sekarang ini gitu ya. Dengan gue makin dekat sama Tuhan, gue tahu oh ini loh jalannya Tuhan, pelan-pelan Tuhan bukain buat gue. Wow. Wah, luar biasa banget. Warisan iman ya. Warisan iman, betul. Luar biasa. Nah paling kita mau tutup nih bro, mau ke terakhir kira-kira word of the day bro, yang untuk teman-teman yang nonton podcast ini, untuk mereka itu termotivasi untuk mungkin bisa baca Alkitab, untuk lebih dekat sama Tuhan dari perspektif Bro Griffin. Kembali lagi, anak muda tuh pasti ada kekosongan dalam hatinya, apapun itu. Mungkin itu di dalam keluarga. Mungkin engkau datang ke gereja, engkau rajin pelayanan, tetapi ketika engkau datang ke rumah kayak di atap itu tuh nggak ada kasih dan nggak ada cinta. Atau mungkin ada
kekosongan di dalam hatimu, engkau tuh haus validasi gitu loh. Engkau pengen banget orang-orang tuh bilang engkau yang terbaik, engkau yang paling banyak uang, engkau yang paling berprestasi. Mungkin ini karena masa lalu yang kurang bahagia, atau mungkin ada kekosongan di mana kok kayak susah banget dapat pasangan teman hidup. Nah, itu banyak anak muda. Jadi kembali lagi aku tekankan terus bahwa kekosongan yang ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, cuman Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan itu. Amin. Itu sih bro. Wah, powerful banget bro. Thank you so much bro untuk waktunya. Udah bisa hadir di podcast ini. Pray for this podcast supaya makin lama makin baik, dan makin lama makin. Next kesini udah ada silver play button. Amin. Tapi itu nggak akan terjadi kalau tidak di like, comment, dan subscribe. Tolonglah. Ya kan kita udah di sini. Perdana. Bro Given. Thank you banget bro. Udah support kita walaupun kita baru pertama banget. Kita percaya bahwa Tuhan nanti akan kedepannya akan bangun kita berdua lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang watching this, I believe ini semua podcast yang kita ngobrol ini bisa impact buat teman-teman. Dan untuk terakhir kali, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow untuk teman-teman. Oke, see you in the next podcast. Bye bye guys.